yang digambarkan Rasulullah, subhanallah, jembatannya panjang. Sampai ada beberapa ulama mengatakan perjalanannya itu, subhanallah, kalau untuk dalam perjalanan di dunia ini kira-kira itu jalan kakinya itu kira-kira ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Kalau ada yang mengatakan 3 tahun, perkataannya 1 tahun nukik, 1 tahun rata, 1 tahun turun. Wallahu a'lam. Kalau yang mengatakan 15 tahun, 5 tahun nanjaknya begini, 5 tahun rata, 5 tahun, wallahu alam. Namun yang jelas, kita tidak perlu perdebatkan dengan mengatakan kata-katanya berapa tahun, nukiknya berapa. Kita wallahu alam. Namun yang jelas, yang namanya sirat itu, jembatan itu panjang, Bunda. Panjang. Andai kata lurus semuanya, tapi kalau 3 tahun mah panjang, Bunda. Nah, oke, kita tahu lagi. Jadi itu perjalanannya panjang, iya panjang. Terus segede apa yang namanya jembatannya? Jembatannya itu, punten, sebesar apa jembatannya? Sehelai rambut. Coba rambut. Ada yang menyatakan kalau rambut dibelah 7 katanya. Iya, tapi taruhlah sehelai rambut. Bisa nampak sehelai rambut dalam kegelapan? Tidak sehelai rambut. Ada dengan mengatakan kata bahkan lebih tajam daripada mata pedang. Aslinya pun kalau mata pedang diginikan kita injak, apa yang terjadi dalam kulit kita ini, dalam kaki ini? Rusak. Dan ini begitulah, udah mah jembatannya kecil, udah jembatannya tajam, gelap juga. Lalu apa? Panjang juga. Lalu apa lagi? Bukan hanya sekedar gelap, bukan hanya sekedar kecil, bukan hanya sekedar tajam, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya jembatannya itu goyang. Subhanallah, goyang jembatannya. Ini mau gimana kita ini? Gelap-gelap, kecil-kecil, tajam-tajam, diam enggak, goyang. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Di samping kiri kanannya bergelantungan kalub. Kalub itu semacam apa ya? Mungkin kalau beberapa ulama mengartikannya bergelantungan aja. Seret, seret, seret. Kalau kena ya jatuh. Iya, kalub itu tahu ini apa namanya? Pancingan kail. Kail kan kesini ya. Ini 2 begini nih. Jadi kesini kail. Bisa dipahami ya? Jadi kailnya tuh matanya apa? 2. Nana, ibu pernah ngelihat jangkar apa namanya? Jangkar laut gitu ya? Yang di kapal laut gitu kan? Di kapal begitu mau tuh dilemparkan itunya kan? Itunya bagaimana itunya tuh? Nah, gitu kan? Gimana? Saya tangannya nggak meringkel gitu. Jadi gitu tuh. Apa? Set gitu ya. Jadi kail saling membelakangi. Itu ada film apa tuh yang pelaut itu yang tangannya gede itu apa gitu ya? Popeye. Nah itu dia, masya Allah. Makan bayam. Nah itu dia, masya Allah. Iya. Tahu aja kita dulu ya. Anak-anak kita udah nggak ada yang tahu itu mungkin ya. Ya. Udah apa tuh namanya sekarang itu? Wibu apa tuh namanya? Anak-anak zaman sekarang tanya wibu. Astagfirullahaladzim. Iya, nah punten, kita kembali lagi. Jadi yang namanya apa? Ini apa? Jangkar ini kalub namanya. Kalub namanya. Itu bergelantungan itu. Bisa menghantam ke wajah dan jatuh. Bisa menghantam ke tubuh ya. Dan itu tidak satu, ramai kalub itu. Subhanallah, mengerikan sekali. Ada dalam istilah hadis kalub itu kelak di akhirat. Ada orang yang dimasukkan ke sini nih, kalub itu dimasukkan ke sininya, lalu dirobek sampai ke sini. Iya. Lalu ada yang dimasukkan lagi, ini sudah selesai, masukin lagi sini, robek lagi sampai sini, sampai ke telinga. Jadi dari sini robeknya sampai ke telinga. Ini robek sampai ke telinga. Jadi ini dirobek sampai telinga. Ini dirobek sampai ke telinga. Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Ya Jibril. Jibril menjawab, apa coba? Mereka bilang apa? Jibril mengatakan apa? Mereka ini adalah yang selalu menyebarkan dusta. Sampai dustanya, punten, sampai dustanya, bohongnya orang yang tidak dia kenal percaya dengan dustanya. Sekarang banyak gak? Medsos itu tuh. Medsos itu subhanallah. Kalau hadisnya mengatakan hatta balaghul ufuq.
Sampai ufuk itu sampai menjulang bohongnya. Subhanallah, kok bisa gitu dia bikin bohong? Setelah itu sebarkan. Padahal beritanya ini misalnya di Jakarta, tapi yang bisa dibohongnya orang Aceh. Orang Aceh nggak kenal sama orang pembohongnya. Bisa mungkin begitu nggak tuh? Bisa. Jadi orang yang di pranknya itu, kalau bahasa kerennya prank gitu, orang yang di pranknya itu nggak kenal gitu. Subhanallah, dengan berita-berita dusta yang dia lakukan. Astagfirullah. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Pegang baik itu di kalub itu, hancurnya kalub. Iya, hukuman. Kalau nggak salah ini pernah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi insya Allah semua lupa ya. Iya, udah lupa kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan ruh kita yang hari ini insyaallah masuk dalam yang namanya sirat ya, ataupun jembatan. Karena perjalanan ruh kita ini sebelum masuk surga, karena memang itu adalah tempat sebenarnya kita di surga. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak akan pernah lama. Tapi yang akan lama tinggal kita ini bukan di dunia, tapi di mana? Surga. Kalaulah saya tanya sama bunda, ayahanda, mungkin pertanyaannya, ingin berapa lama hidup di dunia? Kira-kira kalau saya tanya ingin berapa lama hidup di dunia? Kita tidak tahu. Tapi ketika mengatakan kayaknya kalau ikut syair sih, ada yang disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar itu dengan mengatakan, apa katanya? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, capek. Iya, capek bunda, iya. Sampai kalau Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni an arudda ila ardhil umur. Iya, kalimatnya, ya Allah aku memohon kepadamu jangan sampai aku usianya itu sampai tua renta, sehingga apa? Ya jangan sampai begitulah keinginannya itu Rasulullah. Kenapa? Karena kalau sudah sepuh begitu, punten takut merepotkan orang. Iya, kalimatnya Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia yang tua renta. Ya, itulah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah tua ibadah pun tidak dinikmati. Kalau sudah tua punten semua nikmat ibadah itu tidak ternikmati. Kenapa? Mau ruku gak sempurna. Ya mau sujud gak sempurna. Kenapa? Seperti itulah. Maka Rasulullah mengatakan paling banyak umatku itu di antara 60 dan 70. Iya, sudah selesai. Kalau udah 90, udah 80, ngobrol sama orang usia 90 capek kita. Kenapa? Bisa begitu terus tuh. Ini capek nih omongnya, ada apa ini gitu ya. Jadi subhanallah. Jadi kalau wajar kalau Rasul mengatakan demikian, karena memang kalau saya tanya ingin berapa lama kita hidup di dunia, ya kita tidak tahu. Namun punten, kalau saya tanya lagi pertanyaan yang kedua, kalau tadi pertanyaannya ingin berapa lama Anda hidup di dunia, ya bebas jawabannya terserah, tapi tetap sepanjang-panjangnya usia pun tetap akan apa? Wafat, akan mati. Tapi kalau pertanyaan kedua saya lontarkan sama bunda, sama ayahanda, pertanyaannya adalah kira-kira ya hidup di dunia sama hidup di akhirat, pastinya kita jawab lamaan hidup di akhirat kan? Berapa lama perbedaan antara hidup kita di dunia dan di akhirat?
Perbedaan, kalau kita cuma 70 tahun berarti di akhirat berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Berarti kehidupan dunia ini tidak seujung kuku daripada kehidupan akhirat. Sebentar dunia ini. Sampai kalau ada orang ditanya kelak di akhirat, baik yang hidupnya 100 tahun, 200 tahun, yang 30 tahun, yang 1 tahun, ketika ditanya berapa lama engkau hidup di dunia, maka jawabannya, kalimatnya, apa yang mereka jawab semua sama dalam Al-Quran. Kalimatnya apa? Yaumun au ba'du yaum. Iya, atau kalimatnya lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Kami hidup ini hanya sejenak saja, hanya waktu singkat saja, mungkin hanya setengah hari saja. Itu ketika orang ditanya kelak di akhirat berapa lama Anda hidup di dunia, jawabannya sebentar. Memang hanya sebentar hidup di dunia ini. Maka sebenarnya kehidupan yang di akhirat ini ya punten sedang dikejar oleh kita dengan cara melakukan amal-amal yang ada di dunia ini, amal-amal soleh. Setelah kita wafat, alam mahsyar sudah kita tahu. Setelah itu nanti kita akan di mana? Dihisab. Setelah dihisab, mizan, timbangan. Saya pernah sampaikan, hisab dulu, apa timbangan dulu? Ternyata apa dulu? Hisab. Setelah itu apa? Timbangan atau mizan. Ya. Saya lanjut saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang akan kita bahas ini adalah tentang sirat. Dan sirat ini adalah salah satu yang paling mengerikan kelak di akhirat. Akhtar itu yang paling berbahaya, paling mengerikan. Satu waktu Siti Aisyah meneteskan air mata, dan ternyata tetesan air matanya bukan hanya sekedar meneteskan air mata, tapi apa? Tapi beliau dalam keadaan tangisannya gitu tuh nangisnya itu. Jadi kalau orang nangis begitu saking apanya itu? Saking sedihnya. Iya. Jadi kalau sebegitu tuh nangisnya. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuat kamu menangis wahai Aisyah? Siti Aisyah menjawab, Ummul Mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingat tentang akhirat. Aku ingat tentang akhirat." Lalu Siti Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ya, apakah engkau akan mengingatku nanti di akhirat? Apakah engkau akan mengingat kami di akhirat?" Rasulullah menjawab mengatakan, "Iya ingat, kecuali dalam 3 waktu. Kecuali dalam 3 tempat. Karena ini yang paling menyulitkan." Ketika mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, saat itu orang tua sudah tidak mau lagi dekat dengan anaknya, anak sudah tidak mau dengan orang tuanya. Pokoknya sibuk, yauma idzin sya'nu yughni, hari itu banget benar-benar sibuk dengan urusannya. Jadi dengan mengatakan aku akan ingat kecuali dalam 3 tempat ini, karena mereka sangat sibuk dalam menyibukkan dirinya sendiri di 3 tempat ini. Pertama, ini dengan mengatakan kata-katanya mizan, ketika timbangan sibuk, dia deg-degan apa yang akan terjadi. Ini adalah ketika mizan. Iya, ini di mizan sudah saya sampaikan. Yang kedua, ketika dibagikan lembaran suhuf. Iya, suhuf itu apa? Lembaran-lembaran daripada yang namanya catatan kita, amal baik kita atau amal buruk kita. Itu dalam keadaan ketakutan. Akhtar itu paling menakutkan, paling mengerikan. Duh, bagaimana nih saya akan menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri atau di belakang atau bagaimana? Itu adalah sudah nggak ingat apa-apa. Panik, untuk bahasanya dalam keadaan panik. Coba kalau panik, kira-kira bisa salah ngambil apa tidak kira-kira kalau panik? Kalau dalam keadaan panik takut, padahal yang ini handphone, dia ngambil ini keluar. Kenapa? Wajar, karena dalam keadaan panik. Subhanallah. Nah, dalam keadaan panik seperti ini, lupa semuanya. Yang diingatkan itu keselamatan diri sendiri. Satu, ketika mizan. Yang kedua, ketika pembagian kitab. Dan yang ketiganya adalah ketika di mana? Sirat. Ini akan kita bahas. Iya, ini ketika hari ini kita akan bahas ketika di sirat. Sirat itu apa ya? Nanti sebentar lagi kita akan bahas. Iya. Dan punten, setelah mizan atau setelah hisab, setelah mizan, setelah pembagian kitab, apa yang terjadi? Khusus bagi orang-orang yang tidak beriman, yang menyembah berhala, yang menyembah sapi, bahkan ada yang menyembah monyet. Ada nggak menyembah monyet? Ada menyembah tikus nggak sekarang ini? Banyak. Iya, penyembah tikus, naudzubillah. Penyembah api juga ada. Alhamdulillah kita menjadi
punya bimbingan untuk menyembah Allah itu luar biasa. Bayangkan kemana gitu pikirannya bisa menyembah berhala gitu. Kemana pikirannya bisa menyembah binatang. Kemana pikirannya bisa menyembah api. Jawabannya adalah kita katakan alhamdulillah kita dapat hidayah. Nah, selesai mizan, selesai pembagian kitab ataupun catatan. Setelah itu orang-orang kafir langsung dicemplungin ke neraka. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menyembah selain kepada Allah, itu dicemplungin ke nerakanya di situ. Ibu bisa dibayangkan, bapak bisa dibayangkan, khalidina fiha, gak keluar-luar lagi di situ, full di sana. Udah, itu adalah terkunci rapat, gak balik, gak keluar, itu di sana semuanya. Kapan? Mungkin ibu bapak selama ini nanya, orang-orang kafir masuk nerakanya kapan ya? Orang-orang kafir dicemplungin ke nerakanya kapan ya? Setelah semua proses yang ada itu jadi, orang kafir tidak lewat sirat. Orang kafir itu tidak lewat sirat. Kenapa? Orang yang namanya lewat sirat itu adalah orang-orang yang beriman, tergantung dengan amalan solehnya. Apabila amalan solehnya banyak, sampailah. Tidak banyak amalan soleh, nyemplunglah. Ulangi lagi. Para ulama mengatakan kata-katanya, iya, dengan ucapan yang sangat luar biasa. Orang-orang kafir, iya, mereka ini ketika di mizan, nggak di mizan, emang nggak punya amalan. Dihisab ya nggak punya amalan. Tapi apa? Menyaksikan aja, menyaksikan. Aduh, saya nggak dihisab, aduh saya nggak di mizan. Kenapa? Ya gimana mau di mizan mau dihisab? Orang dia tidak punya kartu la ilaha illallah ini. Jadi selesai semuanya, tinggal masuk dalam sirat. Mereka ini dicemplungin ke neraka. Siapa yang dicemplungin ke neraka? Mereka adalah orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Cemplungin. Barulah masuk ke dalam sirat sekarang ini. Subhanallah. Kita simak baik-baik ayahanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir nyemplung ke neraka. Orang mukminin siap-siap lewat sirat. Ada satu lagi yang belum terbahas, apa? Munafik. Di mana orang munafik bunda, ayahanda? Karena orang munafik itu yukhadi'un Allah. Di dunia itu seakan-akan ingin menipu Allah. Bahkan yang tertipu oleh orang-orang munafik itu biasanya orang-orang Islam itu sendiri. Dikiranya dia itu baik, dikiranya itu apa, pada munafik. Tahu munafik artinya apa? Munafik itu mengapakan? Ya dia punya dua muka. Memperlihatkan keislaman padahal di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Biasanya saya pernah sampaikan di hadapan ibu dan bapak, munafik itu akan tumbuh, munafik itu akan datang, orang munafik itu akan ada, orang munafik itu akan tumbuh apabila di situ Islamnya kuat. Bisa dipahami Bu Pak? Kalau Islamnya kuat di sana, maka musuh-musuh Islam itu berpura-pura jadi Islam. Padahal ingin menghancurkan Islam. Kapan orang munafik itu hadir? Orang munafik itu hadir apabila Islam di tempat itu kuat. Kalau Islam di kota itu kuat, di tempat itu kuat, maka musuh-musuh Islam ingin menghancurkan orang Islam itu dengan cara apa? Dengan cara dari dalam. Bagaimana caranya? Ya pura-pura Islam. Kalau orang munafik ada, berarti di situ Islamnya itu adalah kuat. Tapi kalau Islam di sana lemah, nggak perlu ada orang munafik. Terang-terangan aja memusuhi Islam. Di kota Mekah. Punten, di kota Mekah ada nggak terkenal orang munafik di kota Mekah? Ketika sebelum hijrah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena saat itu Islam di kota Mekah dalam keadaan apa? Ya, di kota Mekah Islam saat itu dalam keadaan dibuli, dalam keadaan lemah. Itulah kira-kira untuk bahasa mudahnya. Sehingga orang-orang mau memusuhi Islam nggak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja. Terang-terangan aja. Tapi begitu ke kota Madinah, Islam kuat nggak di Madinah? Kuat. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, bagaimana caranya? Mencoba menghancurkan Islam, jadi orang apa? Munafik. Bisa dipahami Bunda? Begitu.
Kalau sesuatu yang kuat, orang munafik itu, orang Islam kuat di sana, orang munafik baru muncul. Islam lemah di situ, nggak ada orang munafik. Kenapa harus pura-pura orang Islam? Kalau memang di situ Islam itu lemah, bisa dipahami bunda ya. Nah kita lihat orang munafik ini ingin menghina ataupun ingin menipu Allah, maka kelak di akhirat orang munafik tidak langsung dicemplungin ke neraka di situ. Tapi apa? Biar kumpul dulu dengan orang-orang beriman. Subhanallah. Nah kita lanjutkan dulu bunda nih. Sekarang sudah tahu ya, orang kafir sebelum, jadi kalau ditanya orang kafir lewat sirat, jawaban para ulama mengatakan apa? Tidak. Selesai semua urusan, sebelum masuk sirat mereka sudah dilemparkan ke neraka. Orang munafik dilemparkan ke neraka saat itu? Tidak. Kenapa? Seperti dia menipu Allah, menipu para pencinta Allah di dunia, hari itu Allah juga tipu mereka. Dibiarkan, dia merasakan selamat. Kenapa? Saya tidak termasuk orang kafir. Orang kafir ceblosin ke neraka, saya masih di sini. Oh, saya selamat. Lihat bunda, pada waktu itu dalam keadaan menjelang atau ke sirat, itu gelap gulita. Sampai tangan di depan aja nggak bisa dilihat, saking apanya? Saking gelapnya. Saking gelapnya tangan pun tidak nampak di depan kita. Saking gelapnya bunda ayahanda. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa berjalan di sirat ini? Bagaimana kita berjalan yang namanya di sirat itu jembatan ini? Jawabannya adalah cahaya Allah berikan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya masing-masing. Kalau banyak amalannya, maka cahayanya pada waktu itu Rasulullah mengatakan, nanti kelak menjelang masuk sirat ada cahayanya setinggi gunung. Masya Allah. Jadi dia karena banyak amalannya, cahayanya makin tinggi, berarti makin luas jangkauan cahayanya makin luas. Masya Allah. Semoga Allah berikan hadiah kepada kita cahaya setinggi gunung kelak di akhirat. Masya Allah. Yang kedua, ada cahaya setinggi pohon. Yang ketiga, ada cahaya setinggi manusia berdiri. Dan ada cahaya digambarkannya, subhanallah, hanya di ujung jempol kakinya. Jadi bayangkan kalau ada cahaya cuma di ujung jempol kaki, yang kelihatan cuma di situ saja. Ini dia, tergantung dengan apa ibu bapak? Amalannya. Kalau amalannya ini banyak, amalannya itu masya Allah, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, ya zakatnya, ya majlis ta'limnya, ya tahajudnya, ya silaturahimnya, ya birrul walidainnya, siap-siap yang dia dapatkan adalah cahaya yang berlimpah setinggi gunung. Masya Allah. Sampai ada orang-orang yang takut cahaya itu sirna. Kenapa? Karena ditakutkan cahayanya mati sebelum sampai tuntas jembatan sirat ini. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada amalan yang sangat minim sekali, belum sampai ke ujung dia sudah mati. Apanya? Lampunya. Sudah lampu cahaya. Maka disitulah Rabbana atmim lana nurana. Surat apa itu? Surat apa? At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Oh, qadirnya hafal semua. Qadir, iya. Masya Allah, emang gak kemana-mana kalau kulli syai'in, kesannya qadir lah. Subhanallah, iya bunda. Jadi benar-benar Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Jangan sampai melempem, jangan sampai habis, jangan sampai mati sehingga kami belum sampai tujuan. Rabbana atmim lana, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami. Waghfir lana, maafkan kami. Ini bagus doanya bunda. Ibu ketika berdoa dalam surat Tahrim di akhir, bukan di akhir, ketika mungkin di sebelum akhirnya ya, doanya dengan doanya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bayangkan ketika mau masuk ke dalam sirat itu semuanya dalam keadaan apa? Gelap. Nah, orang munafik di mana bunda? Punya cahaya nggak dia? Enggak. Terus di mana dia? Dia di samping mepet-mepet sama orang yang beriman.
mepet. Jadi kebagian cahayanya nggak dia? Kalau sama orang yang beriman bisa ngelihat jalan juga nggak kira-kira? Iya bunda. Ibu nggak punya senter, tahu senter ya? Ibu nggak punya senter, tapi teman ibu punya senter. Akhirnya teman ibu tuh sambil jalan, kira-kira kalau dia dekat dengan ibu dia bisa ngelihat jalan nggak kira-kira? Bisa. Karena apa? Dia tidak punya senter, tapi dia nebeng senternya sama siapa? Sama temennya. Bisa dipahami bunda ya? Itu kelak di akhirat, la haula wala quwata illa billah, orang ini bisa melakukan hal yang keji demikian. Orang munafik nempel dengan orang-orang yang beriman, nempel dengan orang-orang beriman. Orang beriman juga nggak nyadar kalau sebenarnya dia tidak punya apa, nggak nyadar kalau dia tidak punya apa, cahaya. Iya, dia bilang, aku nih lihat nih aman di sini, nempel aja di sini sama orang beriman, nempel aja sama orang beriman, nempel aja seorang beriman. Subhanallah, dibiarkan mendekati ke sirat ini. Tapi begitu sampai di sirat, Allah bikin yang namanya hirz, itu artinya adalah apa dibilangnya ya, semacam kalau dibilang benteng ya benteng gitu ya. Jadi kalau misalnya taruhlah ini ada cahaya gitu ya, tapi kalau dibikin pakai triplek satu kotak di sini, saya masuk ke dalamnya, cahaya tuh masuk nggak ke dalam itu? Tidak, jadi gelap kan. Begitu dia siap ke sirat, itu langsung plek, tertutup sehingga gelap gulita, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kenapa? Allah dalam artian menutupi cahaya itu. Akhirnya dia baru saja nginjak ke sirat udah jatuh duluan. Dan jatuhnya orang munafik ini nerakanya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Kalimatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di dalam neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Itu fid darkil asfali minan nar, orang munafik. Kenapa? Orang kafir ahwan, lebih ringan nerakanya ketimbang orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir ya kafir, tidak menipu apa dan tidak menipu ini. Tapi orang munafik gabung bersama orang yang beriman padahal dirinya tidak beriman. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Ngorek-ngorek, mencari-cari kelemahan seseorang untuk mengadu dombakan, misalnya antara muslimin dan muslimin, muslimat dan muslimat. Mengerikan sekali munafik ini. Maka Allah pun memberikan kepada orang munafik tidak seperti biasanya. Maksud tidak seperti biasanya apa? Tidak seperti orang kafir tinggal dicemplungin, tidak. Tapi apa? Biarin dulu dia merasa kalau dirinya akan apa? Akan aman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Ya. Kenapa Allah lakukan hal ini? Karena jawabannya seperti apa mereka atau orang munafik ini menipu orang-orang beriman saat di dunia, maka Allah perlakukan seperti itu. Allah pun tipu mereka seakan-akan dia akan berhasil lolos untuk berada di sirat. Subhanallah. Kita lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Yang namanya sirat ini tadi dalam keadaan gelap kan ya? Gelap ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Terangnya dengan menggunakan apa? Amalan kita ya. Semakin kita punya amalan, Masya Allah kita makin punya cahaya. Maka ibu bapak, untuk amalan ini, bunda, ayahanda jangan pernah meremehkan terhadap amalan itu. Jangan pernah meremehkan, timbang begitu aja, cuma begitu saja. Enggak boleh. Hadis Rasulullah dengan jelas mengatakan, paten hadisnya, muttafaqun alaih. Dalam kalimat yang sangat luar biasa. Ini hadis Rasulullah. Kalimatnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan, menghina amalan soleh walaupun Anda pandang remeh. Jangan pernah meremehkan amalan soleh walaupun Anda pandang itu kecil. Iya. Kenapa? Karena dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa dalam hadisnya dilanjutkan, punten, walaupun amalan itu hanya sekedar senyuman. Walaupun amalan itu hanya sekedar senyuman, jangan pernah diremehkan. Kenapa? Karena punten, kita tidak tahu amalan apa yang pernah kita lakukan yang paling ikhlas. Kita nggak tahu bunda. Tapi kalau yang namanya senyuman, insya Allah itu amalan yang ikhlas. Coba kalau ibu pernah nyumbang ke masjid, pernah infak ke masjid 10 juta, infak ke yayasan tahfidz Quran 10 juta misalnya.
Insya Allah begitu lewat masjidnya, melewat yayasannya, ibu ingat pernah saya sumbang 10 juta, pernah saya sumbang 5 juta ini, pernah saya sumbang nih, ingat aja. Kenapa? Gak salah sih, silahkan, asal jangan berbicara sama orang lain dengan mengatakan itu masjid itu saya ngurusnya tuh, ini masjid saya. Saya masih ingat itu pertama kali kita kajian di sini, ini kaca belum ada juga kan, bahkan ini masih kipas tuh masih kipas apa? Gitu tuh. Masih ingat nggak tuh? Iya, awal-awal kita kajian di sini ada minal awalin di sini yang awal-awal ikut kajian di sini. Ada kan? Subhanallah, ini kalau nggak salah triplek gitu ya. Setelah itu angin gitu. Kipasnya itu. Terus kalau ada yang teriak-teriak di situ kedengeran. Ada yang hahaha kedengeran ke sini. Tapi subhanallah ibunya khusyuk gitu, nikmat. Wah, melotot gini. Masya Allah, kenapa? Karena takut nggak terdengar suara. Saya pun kencang. Kenapa? Ya ini ada angin, ada apa? Subhanallah sekarang, Masya Allah, untuk nyenyak juga enak di sini. Iya, begitu masuk itu, aduh ini enak. Suara nggak terdengar, lalu AC nyala, udah dikasih hordeng, Masya Allah. Punten, saya sampaikan, apakah ini semuanya terjadi begini saja, atau ada orang-orang yang soleh, yang solehah, yang punten menginfakkan hartanya sehingga ini terjadi begini? Pasti ada orang yang soleh dan solehah, iya kan? Tiba-tiba ada orang yang soleh itu cuma masukinnya, nyemplunginnya cuma 10.000. Jangan pernah mengatakan, apaan dia cuma 10.000 naruhnya, saya tahu itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kenapa? Punten, kalau Allah melihat amalan seseorang itu bukan hanya sekedar fisik, tapi Allah melihat amalan itu ya fisik ya batinnya. Ini gimana, ikhlas apa enggak? Nah kalau ada orang mengatakan, tahu masjid itu kalau nggak ada saya nggak ada karpetnya itu, misalnya, itu tahu nggak AC-nya dipasang itu dari saya itu. Punten. Kalau ada orang pernah menyampaikan kebaikan sesuatu dengan hartanya atau apanya, ternyata ada rianya, nol itu di hadapan Allah itu. Sama sekali nggak ada jejaknya, nggak ada bekasnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi kalau ada orang yang telah melakukan amalan lalu dia sembunyikan, Masya Allah itu pahalanya sangat dahsyat sekali. Ini berkaitan dengan apa tadi? Infak sedekahnya gitu kan? Nah, saya sampaikan di sini dengan mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan sekecil apapun amalan baik yang bisa dikerjakan, baik Anda yang mengerjakan ataupun orang lain yang mengerjakan. Jangan pernah merasa pesimis mengatakan, saya cuma ngasih kemarin cuma 20.000. Apa artinya dibandingkan dia yang 20 juta? Wah, tenang. Iya. Kenapa? Allah lihat kemampuannya memang ibu cuman segitu, ya nggak ada masalah. Tapi keikhlasannya dahsyat, bisa jadi sangat tinggi derajatnya. Maka dengan mengatakan urusan memberikan pahala itu bukan urusan kita, tapi urusan siapa? Allah. Kita nggak usah nilai. Kenapa? Dia mau kasih berapa itu terserah dia, tapi tetap urusan yang memberikan pahala ataupun gantinya baik di dunia atau akhirat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dalam hadis dia mengatakan, jangan remehkan sekecil apapun amalan yang dia lakukan walaupun hanya sekedar senyuman. Sekarang saya tanya, senyum berat apa enggak? Enteng kan ya? Kalau ibu pernah nyumbang juta misalnya ke satu tempat, insya Allah masih diingat seminggu 2 minggu mah, atau 3 minggu mah, ataupun berapa minggu mah, atau bertahun-tahun mah. Tapi punten, kalau senyuman itu sudah lupa lagi. Ada yang pernah gini, tadi saya ketemu sama fulan di sana, tadi saya ketemu fulana di sana, kata ibu. Ada yang nanya, oh gitu, senyum gak kamu? Gitu gak? Enggak nanya senyum gak kamu? Enggak nanya senyumnya kamu. Kenapa? Itu mah sudah biasa. Nah yang biasa ini yang terkadang kita tidak sadar. Mungkin karena senyuman itu ibu bapak bisa menjadi ahli sorga. Iya. Kali ini hadis Rasul dengan walaupun hanya wajhun taliq. Wajhun taliq itu artinya walaupun hanya senyuman, jangan diremehkan.
Jangan diremehkan. Senyuman itu, Masya Allah, amalan yang paling ikhlas. Ada yang begitu pulang dari masjid ini, begitu sampai ke rumah, nulis. Lagi apa mah? Lagi nulis tadi mama senyum sama siapa aja ya? Nggak ada, iya. Saking ikhlasnya, ya lupa. Saking ikhlasnya bablas. Saking ikhlasnya nggak diinget-inget. Jujur saya tanya, hari ini ibu sudah ketemu dengan teman-temannya kan? Sudah yang nggak kenal juga kan, bertatapan wajah kan? Coba ketika ibu ketemu dengan teman yang tidak dikenal ataupun hanya tahu wajah saja, begitu berhadapan, tadi senyum apa enggak? Senyum. Ditanya baru ingat. Kalau nggak ditanya mah emang sudah biasa, kalau maki saya senyum cuman gitu doang. Nah itu ikhlas itu. Nggak ingat-ingat, nggak diingat-ingat. Nah itu kalimatnya yang disampaikan. Jangan pernah meremehkan dengan amal sekecil apapun, karena itu nanti akan jadi cahaya buat kita, ibu bapak. Cahaya. Nah subhanallah. Jadi sampai hari ini terkadang kita meremehkan satu amalan, baik amalan dilakukan oleh sendiri atau amalan dilakukan oleh orang lain, sehingga dia meremehkan amalan itu. Padahal dalam syariat Islam Rasulullah sudah bilang, jangan meremehkan sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh Anda ataupun dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Siapa tahu amalan itu yang mengangkat dan menjunjung tinggi harkat martabat kita di dunia dan di akhirat. Ini dia bunda. Iya. Maka berbuat amal baiklah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Subhanallah. Kita lanjutkan dulu, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah. Yang namanya sirat ini satu dalam keadaan gelap. Tapi tenang, kita banyak amalan nampak nanti. Yang digambarkan Rasulullah, subhanallah, jembatannya panjang. Sampai ada beberapa ulama mengatakan perjalanannya itu, subhanallah, kalau untuk dalam perjalanan di dunia ini kira-kira itu jalan kakinya itu kira-kira ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Kalau ada yang mengatakan 3 tahun, perkataannya 1 tahun nukik, 1 tahun rata, 1 tahun turun. Wallahu a'lam. Kalau yang mengatakan 15 tahun, 5 tahun nanjaknya begini, 5 tahun rata, 5 tahun, wallahu alam. Namun yang jelas kita tidak perlu perdebatkan dengan mengatakan kata-katanya berapa tahun, nukiknya berapa, kita wallahu alam. Namun yang jelas yang namanya sirat itu, jembatan itu panjang bunda, panjang. Andai kata lurus semuanya, tapi kalau 3 tahun mah panjang bunda. Nah oke, kita tahu lagi. Jadi itu perjalanannya panjang, iya panjang. Terus segede apa yang namanya jembatannya? Jembatannya itu, punten, sebesar apa jembatannya? Sehelai rambut. Coba rambut. Ada yang menyatakan kalau rambut dibelah 7 katanya. Iya, tapi taruhlah sehelai rambut. Bisa nampak sehelai rambut dalam kegelapan? Tidak sehelai rambut. Ada dengan mengatakan kata bahkan lebih tajam daripada mata pedang. Aslinya punten, kalau mata pedang diginikan kita injak, apa yang terjadi dalam kulit kita ini, dalam kaki ini? Rusak. Dan ini begitulah, udah mah jembatannya kecil, udah jembatannya tajam, gelap juga. Lalu apa? Panjang juga. Lalu apa lagi? Bukan hanya sekedar gelap, bukan hanya sekedar kecil, bukan hanya sekedar tajam, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya jembatannya itu goyang. Subhanallah, goyang jembatannya. Ini mau gimana kita ini? Gelap-gelap, kecil-kecil, tajam-tajam, diam enggak, goyang. Astagfirullahaladzim. Lalu apa lagi? Di samping kiri kanannya bergelantungan kalub. Kalub itu semacam apa ya? Mungkin kalau beberapa ulama mengartikannya bergelantungan aja. Seret, seret, seret. Kalau kena ya jatuh. Iya, kalub itu tahu ini apa namanya? Pancingan kail. Kail kan kesini ya. Ini 2 begini nih. Jadi kesini kail. Bisa dipahami ya? Jadi kailnya tuh matanya apa? 2. Nah, ibu pernah ngelihat jangkar apa namanya? Jangkar laut gitu ya? Yang di kapal laut gitu kan? Di kapal begitu mau tuh dilemparkan itunya kan? Itunya bagaimana itunya tuh? Nah, gitu kan?
Gimana saya tangannya nggak meringkel gitu. Jadi gitu tuh, apa set gitu ya. Jadi kail saling membelakangi. Itu ada film apa tuh yang pelaut itu yang tangannya gede itu apa gitu ya. Popeye, nah itu dia, masya Allah. Makan bayam, nah itu dia, masya Allah. Iya, tahu aja kita dulu ya. Anak-anak kita udah nggak ada yang tahu itu mungkin ya. Ya, udah apa tuh namanya sekarang itu? Wibu apa tuh namanya? Anak-anak zaman sekarang katanya wibu. Astagfirullahaladzim. Iya, nah punten kita kembali lagi. Jadi yang namanya apa? Ini apa? Jangkar ini kalub namanya. Kalub namanya. Itu bergelantungan itu. Bisa menghantam ke wajah dan jatuh. Bisa menghantam ke tubuh ya. Dan itu tidak satu, ramai kalub itu. Subhanallah, mengerikan sekali. Ada dalam istilah hadis kalub itu kelak di akhirat ada orang yang dimasukkan ke sini nih, kalub itu dimasukkan ke sininya lalu dirobek sampai ke sini. Iya. Lalu ada yang dimasukkan lagi, ini sudah selesai, masukin lagi sini, robek lagi sampai sini, sampai ke telinga. Jadi dari sini robeknya sampai ke telinga. Ini robek sampai ke telinga. Jadi ini dirobek sampai telinga. Ini dirobek sampai ke telinga. Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Ya Jibril. Jibril menjawab, apa coba? Mereka bilang apa? Jibril mengatakan apa? Mereka ini adalah yang selalu menyebarkan dusta. Sampai dustanya, punten, sampai dustanya, bohongnya orang yang tidak dia kenal percaya dengan dustanya. Sekarang banyak gak? Medsos itu tuh. Medsos itu subhanallah. Kalau hadisnya mengatakan hatta balagul ufuk. Sampai ufuk itu sampai menjulang bohongnya. Subhanallah, kok bisa gitu dia bikin bohong? Setelah itu sebarkan. Padahal beritanya ini misalnya di Jakarta, tapi yang bisa dibohongi orang Aceh. Orang Aceh nggak kenal sama orang pembohongnya. Bisa mungkin begitu nggak tuh? Bisa. Jadi orang yang di pranknya itu, kalau bahasa kerennya prank gitu, orang yang di pranknya itu nggak kenal gitu. Subhanallah, dengan berita-berita dusta yang dia lakukan. Astagfirullah. Ini sangat-sangat mengerikan sekali. Pegang baik itu di kalub itu, hancurnya kalub. Iya, hukuman. Kalau nggak salah ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Tapi insya Allah semua lupa ya. Iya, udah lupa kelamaan. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, kita gambarkan. Jadi gelap, tajam, ya, kecil, goyang, kalub. Lama perjalanannya. Yang paling mengerikan lagi Bunda, di bawahnya itu adalah neraka. Apabila nyemplung, udah itu mah di neraka Bunda. Ibu bapak mungkin mau bertanya ya, Abi Maki itu jatuh, kalau jatuh ke bawah gimana itu ya? Kalau jatuh ke bawah, ya neraka. Iya saya tahu itu neraka, tapi gimana? Nih Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat. Di situ juga ada Abdurrahman bin Auf dan para sahabat. Tiba-tiba mendengar suara bung gitu, tung, kayak bergema gitu ya. Semua kaget. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba dengar tung gitu ya. Kaget semuanya. Rasulullah katakan, itu iya batu yang dijatuhkan dari sirat ini, iya, turun ke bawah neraka sampai ke keraknya neraka, sampai ke bawah neraka. Itu baru sampai, padahal dilemparkan sudah 70 tahun, 70.000 tahun. Subhanallah, dengan mengatakan kata-katanya demikian. Jadi kalau punten Bunda 70 tahun, iya. Jadi kalau ada orang yang terlempar jatuh dari sirat, itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Berarti selama 70 tahun itu apa? Melayang-layang. Subhanallah. Ini Rasulullah mengatakan itu adalah suara batu yang terlempar ke neraka dan baru sampai tadi, padahal terlempar sudah 70 tahun yang lalu. Berarti kalau ada orang yang jatuh dari sirat itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Baru itu disiksanya dengan panasnya yang luar biasa. Ibu bapak mungkin bertanya, neraka itu besar nggak ya? Waduh, jangan berpikir begitu. Para ulama mengatakan kata-katanya, bahkan dalam keterangan yang sahih Bunda, punten,
andai matahari dimasukkan ke dalam neraka, matahari ini lebarnya 1.200.000 kali lipat. 1.200.000 kali lipat bumi. Berarti gedean mana itu? Besaran matahari, Bunda. Jadi kalau kita lihat ini bumi itu dibandingkan dengan matahari, bumi itu kecil, Bunda. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan berapa kali lipat bumi, matahari ini 1.200.000 kali lipat. Kalau kita bilang 2 kali lipat bumi aja gede, 3 kali lipat bumi aja besar, 100 kali lipat bumi aja besar. Ini matahari 1.200.000 kali lipat bumi. Apabila nyemplung ke neraka, itu hanya seperti kerikil masuk di padang pasir. Bisa dipahami, Bunda? Itu jadi nggak sumpah gimana? La haula wala quwata illa billah. Itulah neraka. Naudzubillah. Dilempar sini, lempar sana. Padahal yang namanya matahari segede itu, yang 1.200.000 kali lipat dari bumi, begitu masuk ke neraka, kal haso. Haso itu seperti satu kerikil yang ada di padang pasir. Bersamaan dengan itu, neraka itu selalu nantang, bertanya, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Ketika kata neraka itu, ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Kenapa masih kosong di sini? Ada tambahan nggak? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Subhanallah. Mana lagi? Kalau neraka bilang mana lagi, ngeri. Tapi kalau mangga mana lagi, enak. Subhanallah. Iya Bunda ya. Ini kalau misalnya kata neraka, ayo mana hal min mazid, ada lagi nggak? Ayo mana, ayo. Astagfirullah. Coba kita renungkan masalah ini. Kenapa harus dibahas masalah neraka kayak begini? Biar kita ini tahu kehidupan nanti seperti apa di akhirat itu untuk dihindari sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Jalannya ada di dunia, yang mana kesempatannya cuma pendek. Berapa? 60 atau 70 tahun, Bunda. 60 atau 70 tahun bahkan punten. Ini kan dalam hadis Rasulullah sampai ada satu usia yang diutamakan, usia yang dikhususkan itu adalah usia 40 tahun kan. Wa idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina san. Apabila sudah sampai 40 tahun usianya, itu sudah asyuddahu, sudah kokoh, otaknya sudah oke, fisiknya sudah oke, itu 40 tahun, Bunda. Ibu lihat, Bapak lihat bulan purnama. Itu bulan purnama kan bulan 13, 14, 15. Itu bulan purnama. Itu bulan itu sempurna dilihat gak itu? Itu kalau di usia manusia itu udah 40 tahun. Nanti bulan itu akan tergelincir lagi pelan-pelan. Nanti setelah itu bulan itu apa? Hilang kan? Sirna kan? Ibu kalau sudah usia 40 tahun itu sedang di puncak. Itu sedang melorot, sedang turun ke bawah. Bisa dipahami, Bunda? Ini rata-rata kan di sini kalau saya lihat, alhamdulillah 31 tahun rata-rata di sini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Dan kalau sudah di 40 tahun ini sedang turun tuh, Bunda. Kalau 40 tahun tuh ayat ini sedang turun, itu sudah di puncaknya 40 tahun itu. Jadi dari 0 tahun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 40 itu di tengah. 41, 42, 43, 44 terus itu sedang merunduk, Bunda. Nah punten, ini punten ya. Rasulullah bersabda dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apabila usia sudah 40 tahun tapi tidak juga bisa meninggalkan maksiat, maka kabarkan buat dia kabar gembira. Apa? Siap-siap ke neraka. Kenapa dikatakan kabar gembira? Maksudnya apa? Istihza, sebagai penghinaan aja. Sampai dengan apabila di usia 40 tahun masih suka dengan melakukan maksiat yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia terancam matinya seperti itu. Ngeri sekali. Makanya kalau udah 40 tahun ibu bapak, mungkin kemarin masih di bawah 40 tahun, oke lah kalau mau jalan kemana, punya hobi naik motor, naik sepeda misalnya, punya hobi mendaki gunung, punya hobi jalan-jalan ke luar negeri, punya hobi apa. Kalau sudah 40 tahun stop lah, udah sekarang mau fokus ke akhirat aja. Kenapa? Ini udah melorot begitu tuh, Bunda. Kalau nggak dikurangin, kalau sebelum 40 tahun, Masya Allah banyak teman-teman kumpul di sana, kumpul di sini, makan di sana, makan di sini. Tapi kalau sudah 40 tahun, mulai ngerem itu, Bunda. Kenapa? Udah dekat ke akhirat itu. Subhanallah, udah dekat ke akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi kalau sudah 40 tahun, fokusnya ke akhirat. Ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan sedekah, ada kesempatan infak, ada kesempatan ngaji. Kenapa? 40 tahun. Subhanallah.
Ngeri itu kalau 40 tahun. Makanya kalau 40 tahun masih belum beres, masih belum baik, kata-katanya siap-siap matinya itu dalam keadaan seperti itu. Seakan-akan 40 tahun, kata Ibnu Katsir, kalau sudah 40 tahun itu sudah susah untuk diluruskan, Bunda. Kalau sudah 40 tahun sudah karatan gitu. Sudah bedegong gitu, Bunda. Bedegong itu apa ya? Saya juga bingung ya. Udah bebel. Udah begitu 40 tahun itu ngeri. Makanya kalau 40 tahun itu nggak bisa takut kepada Allah, itu hati-hati, Bunda. Hati-hati. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau mau bandel silahkan sebelum 40 tahun. Jangan, Bunda. Iya, jangan mengatakan sebelum 40 tahun. Jangan, astagfirullah. Emang ibu kalau mengatakan mau bandel mah sebelum 40 tahun, emang dijamin mau sampai 40 tahun? Enggak kan? Sebelum 40 tahun saya bandel dulu, mumpung 30 tahun. Pas bandel pas mati. Subhanallah. Pas maksiat pas mati, astagfirullah. Maka salah satu untuk mendapatkan husnul khatimah, karena kita tidak tahu kematian itu kita datangnya kapan, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan amal buruk. Jangan-jangan ketika melakukan amal buruk terus mati, meninggal. Waduh, dia mah kecolongan itu mah. Sampai 40 tahun tidak, mati konyol mah iya. Astagfirullah. Makanya dengan mengatakan ini hanya gambar 40 tahun ini. Bisa dipahami sampai di sini ya? Masya Allah, tabarakallah. Gelap, tipis, tajam, goyang, kalub. Di bawahnya neraka. Dan ketika jalan ada lamhal basar. Sekejap nyampe. Sekejap mata nyampe. Dari perjalanan jauh ini yang panjang itu, sekejap mata set sampai. Masya Allah. Kayaknya kita itu ya. Amin. Jangan kayaknya kita ada yuk. Sebenarnya udah seudon aja amin gitu ya. Kayaknya kita kayaknya kita amin, Masya Allah. Itu ada lamhatul basar itu set, sekejap mata sampai. Masya Allah. Ada kalbar, barak itu kilat, set sampai. Terlihat itu seperti apa? Kilat. Kalau lamhatul basar itu nggak kelihatan, tiba-tiba tring nyampe gitu ya. Nah kalau kilat masih kelihatan itu. Masih kelihatan apa namanya? Makanya masih bisa orang menangkap apa itu? Kilat. Foto. Ada nggak foto kilat gitu ya? Petir. Itu masih kena tangkap. Tek, itu bagaikan barak itu petir. Set. Masya Allah. Mau pilih yang mana, Bu? Masya Allah. Ibu bilang yang penting nyampe. Nah, kalau doa kepada Allah itu, ya Allah saya ingin yang seperti sekejap mata. Harus begitu. Jangan, ya Allah saya emang apa-apalah ngesot juga nyampe astagfirullahaladzim, ngeri seperti itu Mbak ya. Harus cita-cita yang baik, cita-cita paling tinggi, Bunda. Iya, itu yang kedua seperti apa petir, cet sampai. Yang selanjutnya ada yang seperti burung. Masya Allah. Burung yang terbang cepat, bukan burung malas. Kalau burung malas kan nggak mau ngepikin, teng gitu. Itu apa namanya? Menikmati terbang gitu. Udah tahu neraka masih menikmati. Gitu. Harus cepat sampai. Burung, ada lagi seperti kuda balap yang kencok. Masya Allah. Ada yang bagaikan orang berlari. Ada orang yang jalan dia, lari enggak, tapi dia jalan sampai. Ada orang yang jalan jatuh, habwah, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Itu berapa tahun sampainya? Ada orang punten gak berdiri tapi apa? Jalan, bukan jalan tapi apa? Seperti habwah itu apa? Merangkak. Ngesot. Ya itu tadi ngesot itu tergantung apa? Amalan, Bunda. Masya Allah. Nah sekarang ibu nanya mungkin ya. Itu yang memberi kekuatan saat kita ada yang nuntun, ada yang bimbingnya, Bunda ya. Kalau kita mungkin bahasanya kendaraan gitu ya, kalau mungkin gampang enaknya itu ya. Ibu, yang nuntun bapak, yang jaga bapak, para ulama mengatakan adalah apa coba? Pertama, amanah. Amanah, Bunda. Suami ibu adalah amanah. Seperti apa ibu telah membahagiakan dan menjaga suami ibu, amalan itulah yang memudahkan ibu berada di sirat. Bisa dipahami, Bunda? Amanah.
Amanah punya anak, sudah dididik dengan benar, sudah diarahkan dengan benar, sudah diarahkan ke dalam syariat dengan benar, diajarkan kenal kepada Allah, diajarkan kenal kepada Quran. Kalau ibu sudah mengenalkan itu adalah amanah sebagai pahala yang telah ibu lakukan, pahala amanah anak inilah yang menghantarkan ibu bapak sampai ke akhir tujuan. Semakin mengemban amanah bagus, amanah dia pegang, Masya Allah, makin gampang untuk berlalu di mana? Ya, di sirat ini. Tapi kalau amanah ini terbengkalai, suami istri nggak terurus, suami nggak ngurus istri, istri nggak ngurus suami, suami istri nggak ngurus anak, amanah. Di kantor juga dapat amanah, mungkin di pekerjaan dapat amanah. Ada amanah nggak? Jam 8 masuk, pulang jam 5. Hati-hati, sebelum jam 5 pulang, susah itu di sirat itu. Ngeri itu bunda. Amanah itu. Ini kantor ya, jangan pernah menggunakan walaupun tinta printer kantor digunakan untuk pribadi, tidak amanah itu. Hati-hati, sirat menunggu. Allah kan maha adil bunda. Allah maha adil, hati-hati bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada yang kita anggap remeh, amanah itu ternyata berat sekali. Amanah terbesar juga adalah punten Islam. Islam ini yang kita pegang, Islam agama yang kita pegang ini, itu amanah bukan? Amanah dari Allah. Mana buktinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Lanjutkan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu, aku titipkan kepadamu, kau jaga Islam ini, kau agungkan Islam ini, kau jaga Islam ini. Apa kita sudah menjaga Islam dengan benar? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita jaga Islam ini? Apa dalam Islam itu? Ada sholat, saya jaga sholatnya, amanah itu. Saya jaga puasanya, amanah itu. Saya jaga zakatnya, itu amanah itu. Subhanallah, apa kita sudah menjaga amanah ini? Ada coba yang menghancurkan agama Islam sampai mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kita diam saja, gak pegang amanah itu. Azaitun itu kalau terjemahkan. Iya, kan begitu bahasanya. Iya, itu kan sudah ngaco. Kita ini punten bunda, ini amanah. Sekali lagi, ini amanah dari Allah. Jaga Islamnya, jaga syariatnya, jangan diadu domputan, jangan diadukan antara Quran dan Sunnah. Itu nggak bisa bunda. Nah ini kalau kita diam saja, paling tidak coba apa, doakah ataupun bantu komen lah atau apa saja, mendukung sesuatu yang harus ditumbangkan walaupun dengan kalimat. Cuma mengatakan, iya mudah-mudahan pelaku penista agama ini diadili dengan seadil-adilnya atau dituntaskan dengan hukum yang ada. Komen begitu saja, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Siapa tahu gara-gara itu bisa menjadi ahli surga. Ini mah sesatnya, nggak ada komen-komen apa-apa. Oh, ini gitu ya. Subhanallah, dukung siapa yang ini mah udah keterlaluan bunda. Udah pakai bahasanya, salamnya bukan salam yang muslim. Udah aneh gitu kan. Sudah mah sholatnya pun begitu, tidak dalam keadaan saf yang benar. Rencana wanita akan jadi khatib. Subhanallah, di masjid dijadikan semua agama bisa masuk. Punten, saya hanya nyampaikan kata-kata apa? Ibu, Islam itu amanah. Tolong jaga diri sendiri, dan apabila ada sesuatu yang tidak baik, tolonglah kira-kira paling tidak doa bunda. Paling tidak doa. Nah subhanallah kayak gitu. Jadi orang yang paling nyaman, nikmat ketika di sirat adalah orang yang paling banyak mengemban amanah. Dan paling nikmat mengemban amanah. Dia mengemban amanah dengan sempurna. Tolong jaga amanah ini bunda. Sekali lagi ya, jaga amanah. Agar apa? Nanti yang menuntun kita, menjaga kita di sirat itu adalah amanah. Masya Allah. Banyak loh amanah kita ini. Amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah itu menawarkan amanah itu ke gunung, ke bumi. Aradnal aman alas samawat, kepada langit, alal jibal, kepada gunung-gunung, wal ard, bumi juga. Fa abaina, semuanya menolak, wa ashfaqna, takut, wa hamalahal insan, dan manusia membawa amanah itu.
Hati-hati, jangan sampai kita tidak bisa mengemban amanah. Jadi kalau ada orang caliwera terhadap amanah, tahu caliwera? Apa caliwera tuh? Kalau dia cuek terhadap amanah, tidak apa namanya ya? Tidak peduli terhadap amanah, hati-hati. Hati-hati, susah ini di mana ini? Di sirat. Yang kedua, ini apalagi yang membawa kita gampang di sirat ini? Yang kedua adalah punten, silaturahim. Kalau kita menyambung silaturahim, rahim ini, cinta ini, ya silaturahim kita saling mencintai karena Allah ini, masya Allah itu akan lebih nyaman ketika di sirat nanti. Apalagi kalau di majelis ta'lim, masya Allah, jujur bunda, ayahanda, di majelis ta'lim itu insya Allah kumpulnya itu orang-orang yang satu frekuensi, cinta Allah dan Rasulnya, menjaga amanah Allah dan Rasulnya. Kalau di kajian itu begitu, mau ngaji itu, mau dapat ilmu, satu frekuensi, masya Allah, indah rasanya. Maka punten, jangan disia-siakan teman sebanyak ini lalu diabaikan, tidak digadikan sebagai jembatan untuk dimudahkan di sirat. Saling mengenal bunda, saling mengenal, ta'aruf penting itu. Ini kadang-kadang punten, saya kembali tanya, kalau nggak salah saya pernah tanya di sini, ada nggak di antara ibu-ibu di sini yang hadir di sini di depan saya ini atau di depan bapak-bapak, punten, kenal wajah nggak kenal nama, ada nggak di sini? Yakin ibu gitu? Terus kalau ibu manggil tapi udah kenal gitu kan bu? Suka tegur-teguran kan? Terus ibu manggil apa? Hey apa? Ibu gitu ya? Oh iya ada jalannya ibu gitu ya. Coba kalau bagus maka dikasih panggil nama kan? Apa perlu kasih kayak begitu masuk ke masjid itu dikasih nama, taruh di sini gitu, labelnya gitu. Jadi begitu di depan itu suruh nulis gitu apa, tempelin di sini. Kalau enggak masuk sini enggak jadi, oh ini namanya Fatimah. Sama saya namanya misalnya. Oh ini mana ternyata Zulaikha, sama dengan saya. Subhanallah, bisa jadi mungkin ada di antara ibu itu namanya apa? Sama. Iya. Dan enak kalau kenalkan namanya siapa? Saya Fatimah. Oh Fatimah, panggilannya apa? Fatma aja. Oh Fatma, Fatmawati bos? Enggak, Fatma aja. Subhanallah. Iya. Namanya siapa? Saya ini namanya Aisyah. Panggilannya siapa? Kebetulan saya punya anak namanya Muhammad, panggil saja Umi Muhammad. Oh Umi Muhammad. Kan enak namanya kan? Kenalan itu nyaman. Oh ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Masya Allah, luar biasa. Ini saya punya guru gitu ya, namanya kalau beliau itu ya penerimaan paspor mahasiswa dari luar negeri yang ada di Universitas Ummul Qura. Jadi kalau paspornya diserahkan ke dia diganti pakai izin tinggal, paspor ditinggal sama dia, izin tinggal dikasih. Jadi paspor itu dokumennya di dia. Saya dipahami Bu Pak ya? Dokumennya di dia. Subhanallah, ini luar biasa orang ini, orang Arab ini bunda. Hafal semua nama murid-murid seluruh dunia itu. Fulan, hafal. Kalau sekarang pakai file gitu kan, dan ini paspor sama filenya masing-masing itu masih kayak manual gitu. Ketika fulan sebentar, bener ngambilnya, masya Allah, cerdas. Namanya kita panggil Ammu Said, Paman Said. Iya, dia nggak ngajar, tapi dia fokus dalam urusan itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, mulailah punya handphone. Handphone itu belum, ya kita SMA kan belum ada handphone kan? Iya, waktu ibu bapak sejaman SMA-an tahun 95, 98 belum ada handphone kan? Iya. Mungkin handphone itu sekitar tahun 2000-an lah mulainya. Itu juga mulai itu handphone yang masya Allah itu kalau dipakai lempar itu sakit orang itu ya, saking gedenya. Ya kalau handphone taruh di sini, pokoknya bunyinya krik 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 krik, cuma gitu aja. Itu GSM, masih ingat kan? Tahu GSM itu apa? Geser sedikit mati gitu. Jadi halo sebelah mana? Sebentar, halo cari sinyalnya begitu. Tuh zaman itu, subhanallah. Nah punten, iya. Beliau ini handphone kan bisa disebut nama-namanya di situ ya, kosong. Jadi nelpon siapa? Hafal nomor titit. Halo. Mau ke siapa? Si Anu. Hafal. Subhanallah, cerdasnya luar biasa.
pinter. Nah orang ini Masya Allah, ya saya nggak tahu masih ada atau tidak ada, tapi yang jelas kecerdasannya itu luar biasa, hafal. Tapi kalau kita minimal setiap jumpa ada 2 orang teman namanya hafal, 3 orang, Bu punten kita udah pada kenal, ibu tahu nggak nama saya? Dia bilang sama kayak ibu juga nggak tahu nama saya, nggak mau dia. Akhirnya kenalan. Masa ketika di sorga nanti siapa ya masa begitu. Jadi punten, yang ingin saya maksudkan itu adalah jalin silaturahim, karena silaturahim ini adalah yang akan apa Bunda? Yang akan menjaga diri kita lancar di sirat. Ahli amanah, ahli silaturahim itu Masya Allah mudah. Semakin banyak bersilaturahim, memegang amanah, itulah yang dikatakan seperti sekejap mata. Itulah seperti kilat. Itulah seperti burung. Itu seperti kuda yang berlari. Tergantung amanahnya mana. Tergantung apalagi punten silaturahimnya seperti apa. Cek baik-baik. Berarti kalau ibu bapak mengatakan alhamdulillah saya selalu silaturahim, Masya Allah, luar biasa. Coba sambung silaturahim ini. Sekarang apalagi mudah silaturahim itu. Handphone aja bisa silaturahim. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Saya udah lama ketemu nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya hanya ingin menyampaikan silaturahim saya. Jawab, Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat semuanya, terima kasih silaturahimnya. Itu silaturahim. Siap-siap mudah disirat. Masya Allah. Ini gunakan handphonenya, ini mah TikTok aja dikerjainnya. Subhanallah ya. Mau tidur TikTok, mau ini TikTok. Karena ada pantesan dari dulu tuh TikTok di dinding gitu kan. Sekarang bukan seperti itu lagi. Tapi yang jelas dengan mengatakan pegang baik-baik Bunda, gunakan handphone ini dengan silaturahim. Bila perlu gunakan handphone ini dengan untuk apa lagi? Mengemban amanah, silahkan. Jadi semua teknologi itu gunakan untuk baik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Iya. Maka setelah itu ada yang selamat, ada yang jatuh. Kalau jatuh ya 70 tahun nggak nyampe, tapi apa? Terus melayang-layang 70 tahun baru masuk. Itu di neraka. Sampai kapan dia di neraka? Sampai nih kalau yang selama-lamanya sebelum sirat itu nyemplung selama-lamanya. Munafik selama-lamanya, gitu ya. Tapi orang muslim yang jatuh di situ Bunda, jatuh di situ itu sesuai dengan kesalahannya berapa, maka selama itulah dihukumnya. Bisa dipahami Bunda? Selama itulah dihukumnya. Sampai akhirnya apa? Selesai hukuman baru nanti masuk ke sorga. Bisa dipahami ya? Simpan dulu itu. Nah, ternyata Bunda, selesai di sirat itu tidak ujug-ujug tiba-tiba ke sorga. Enggak Bunda. Ada satu tempat namanya adalah apa? Apalagi namanya setelah sirat tuntas, namanya adalah qantarah. Qantarah Bunda. Bisa dipahami ya? Ibu bebas nih, Masya Allah. Bapak bebas ini, Masya Allah. Dari sirat yang tadi sekejap mata, langsung di sana. Amin ya rabbal alamin. Sampai dari sirat itu tidak langsung nyemplung ke surga, enggak, tunggu dulu. Ada apa? Ada yang namanya qantarah. Qantarah namanya. Qaf nun ta ra ha. Boleh saya tulis? Iya. Jadi kalau dikatakan qantarah ya, sebentar. Iya, ini di sini iya, qantarah. Ya, qantarah. Apa qantarah ini? Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, qantarah itu apa?" Rasulullah mengatakan qantarah itu antara surga dan sirat. Jadi sebelum masuk surga itu ada namanya apa? Qantarah. Jadi qantarah itu antara surga dan sirat. Ulangi lagi, qantarah itu antara surga dan sirat. Mungkin ibu nanya, qantarah itu ngapain di situ? Justru itu Bunda, paling mengerikan di qantarah juga. Jangan dikira udah beres semuanya, masih ada di qantarah. Apa Bunda qantarah ini? Lokasinya antara apa tadi? Antara surga dan sirat. Punten.
ketika di mahsyar, ketika dihisab, ditimbang, ya. Lalu setelah ditimbang diberikan buku. Setelah itu haud Nabi. Setelah itu sirat. Setelah itu qantarah. Bunda, ayahanda, simak baik-baik, di qantarah ini adalah membereskan urusan-urusan antara manusia dan manusia yang belum selesai di dunia. Itu di qantarah, Bunda. Ngeri, Bunda. Nih punten-punten. Di mahsyar aman, dia lulus. Dihisab aman, dia lulus. Di mizan dia lulus. Bahkan dia disirat lulus dia. Begitu di qantarah hanya tinggal masuk ke sorga, tiba-tiba Allah katakan, stop dulu. Kenapa? Kamu amalan memang banyak, tapi kamu pernah nyakitin fulan waktu di dunia. Kamu bayar fulan itu rasa sakitnya. Pakai apa? Amal solehmu kamu pindahkan. Kirimin amal solehnya. Itu yang disebut rugi, itu muflis itu, Bunda. Benar. Iya. Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Pernah dengar hadis ini kan? Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Menjawab mengatakan para sahabat, al muflisu fina man la dirhamalah. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang. Rasulullah bilang, bukan. Orang yang bangkrut itu dia membawa amalan seabrek-abrek di qantarah, semua telah dilalui, tinggal masuk surga, amalan banyak, amalan berlimpah. Ternyata wasafaka dima'u hada wa qadhafa hada, dia ini telah menyakiti fulan, memfitnah fulan, ghibahin fulan, omongin fulan. Akhirnya apa? Dipindahin amalannya ke sini, pindahin amal ke sini, pindahin amal ke sini, pindahin amal ke sini. Habislah amalannya, Bunda. Saya paham ya? Akhirnya apa? Mundur, cemplung aja. Nggak jadi ke surganya. Kenapa? Muflis. Bisa dipahami, Bunda? Ini ayah, ngeri. Di mana itu hak-hak apa yang belum diselesaikan ketika di dunia, di situ. Bahkan punten, Bunda. Ini kalau saya terjemahkan bebasnya. Orang yang baru jumpa lalu marah-marah, lalu setelah itu nggak jumpa lagi, itu kelak di akhirat dijumpakan. Pernah nggak ibu begitu? Mungkin lagi naik mobil, tiba-tiba keserempet. Ibu turun, dia turun. Emang kamu nyerempet? Memang jalan punya nenek moyangmu. Akhirnya dasar kamu ini, ribut. Akhirnya apa? Udah kata-kata kasar, kotor, binatang semua keluar. Akhirnya udahlah, pergi aja. Udah, dasar kamu bla 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 semua, pergi. Di akhirat ketemu nanti. Kalau ibu bapak belum sempat minta maaf sama orang itu, apalagi di jalan raya. Pernah begitu ibu bapak? Pernah mungkin. Lagi di jalan tiba-tiba angkotnya marah atau gimana, terus kita marah apa dengan isyarat, apa dengan plotot, apa-apa. Di akhirat ketemu nanti. Maka kalau marah-marah di jalan, setelah marah-marah, ibu bapak biar gak sampai ke akhirat, minta nomor handphonenya biar nanti bisa minta maaf. Dasar kamu kurang ajar, kamu juga gak pakai mata. Udah selesai, minta nomor handphonenya. Kenapa? Nanti saya minta maaf kalau saya sudah aman. Subhanallah. Kenapa? Gak ketemu di akhirat, masalah, Bunda. Di akhirat masalah ya Anda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini di mana nih? Di mana? Qantarah. Qantarah ini udah selesai semuanya. Justru itu yang paling berat itu. Subhanallah. Itu antara teman dan teman yang pernah minjem uang nggak pernah dibayar. Ya. Itu di situ. Langsung hati-hati di situ emang benar, Bunda. Ada yang nipu, ketemu di situ. Ada yang mencuri, motornya dicuri, emasnya dicuri, nggak tahu pencurinya siapa, ketemu di qantarah itu. Maka nanti ibu, kalau misalnya ibu hilang apa, tenang, ketemu orangnya, Bunda. Siapa? Qantarah. Ibu nggak tahu siapa yang gibahin ibu, yang ngadu domba ibu, ngadu domba bapak, nggak tahu. Ketemunya nanti siapa? Di qantarah. Ketemu.
Dicewer, nih orang yang udah dombain kamu tuh. Ini yang mengambil uang itu. Ini yang malam-malam datang nyuri di rumahmu itu. Ketemu semua bunda. Ibu, ini orangnya. Oh ini orangnya. Kantor semua terbuka dan diselesaikan antara manusia dan manusia. Kalau tadi di belakang-belakang hubungan kita dengan siapa? Allah selesai semuanya. Nah di ujung ini berat ini. Kalau sama Allah mas sekarang bunda punya kesalahan, ibu tinggal bilang astagfirullah ya Rabb inni tubtu ilaik, aku taubat ya Allah, selesai bunda. Sama Allah. Coba sama manusia, ya Allah aku minta maaf sama dia. Kata Allah, kamu datang ke sana minta maaf sama dia, kamu datang ke sana. Gengsi, Allah saya nggak mau, ya nggak usah, terserah. Itu berarti nanti di kantor selesainya. Maka punten bunda, orang yang paling banyak urusan di kantor ayahanda, mereka adalah orang yang paling banyak urusan di dunia yang apa? Yang belum selesai. Ibu mau dituntaskan di dunia apa di kantor? Yakin? Siap minta maaf? Siap memaafkan? Masya Allah, berat nanti di kantor mah bu. Aduh berat di kantor, mendingan langsung aja di dunia. Tapi enggak, Allah nggak apa-apa lah sama di kantor nggak apa-apa. Astagfirullah, berat, mending di dunia. Jadi kalau kita tahu tentang seperti ini, kayaknya orang terzolimi, orang apa, legowo untuk memaafkan. Kenapa? Karena pahalanya besar daripada nanti di kantor urusannya. Bisa dipahami bunda ya? Terutama orang punya salah, segera minta maaf. Akhirnya lihat bunda, satu ya, hakul adami di situ ya, Maka di situ ini, di kantor ini, nanti ibu bapak tuh nyari keluarga yang mana dari awal nggak pernah jumpa. Anak saya mana ya? Oh ada. Suami saya mana? Akhirnya kumpul. Bisa dibayangkan betapa bahagianya ibu bapak kumpul keluarga masuk surga bareng-bareng. Masya Allah, indah. Nah, kakak kamu mana? Ada ini. Di mana? Adik kamu mana? Bapak mana? Aduh, tadi nyemplung ke neraka. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu mana? Nyemplung di neraka. Astagfirullahaladzim. Anak pertama mana? Nyemplung di neraka. Kan ngeri bunda. Disitulah punten dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, dan selanjutnya. Namun saya sampaikan masuk surga itu zumar, rame-rame bunda, rame-rame, bareng-bareng. Enggak masuk surga kucluk-kucluk sendiri, tidak, tapi rame-rame. Masya Allah. Nanti dia mengatakan pengumuman bagi jamaah Majelis Al-Hakim masuk surga dari sini. Rame-rame. Masya Allah. Iya. Oh sebelah sini. Ternyata mana fulan. Sebagian nggak ada. Kemana? Nah ini penting, lihat. Mungkin nyemplung. Maka disitulah fungsinya syafaat. Iya. Orang soleh memberikan syafaat kepada siapa? Para ulama yang soleh memberikan syafaat kepada siapa? Guru-guru kita yang soleh memberikan syafaat kepada siapa? Anak yang soleh memberikan syafaat kepada orang tuanya. Malaikat memberikan syafaat. Disitulah bab syafaat itu turun di sana bunda. Bisa jadi orang yang sudah nyemplung, bapak, aduh istri saya nyemplung bagaimana ya? Bilang akhirnya ketemu, kamu masih punya syafaat gak? Tolong dong keluarin dia, syafaatin dia. Ibu minta, bisa diambil. Kalau memang ada berikan syafaatnya, naik. Jadi kalau sudah selesai urusan semuanya, yang hakul adami dituntaskan, ada yang mundur ke belakang, ada yang naik ke atas, bisa bunda. Yang tadinya di bawah sudah nyemplung, tiba-tiba dia pernah dizolimi oleh fulan, akhirnya dikirim amalan, naik sampai ke sini. Sejadi bu, yang di sini mundur nyemplung. Subhanallah, nyemplungnya jauh banget di situ. Tergantung daripada dia menzolimi siapa. Maka hati-hati dengan kezoliman, hati-hati menyakiti orang. Itu kantara menunggu kita. Subhanallah. Ini kantara menunggu kita. Ulangi lagi ya. Setelah itu apa? Setelah itu selesai semuanya, baru hak bagian syafaat. Ayo yang punya syafaat tolong saudaramu. Ayo punya syafaat, tolong siapa? Maka di situ pemberian syafaat semuanya. Akhirnya tuntaslah syafaat. Begitulah masuk surga zumara. Berarti kantorah ini
tempat membereskan masalah anak Adam. Yang kedua, tempat menyelesaikan berfungsinya apa tadi? Syafaat. Setelah itu masuklah ke dalam sorga. Masya Allah, masuklah kita ke dalam sorga rame-rame. Ahli majelis ta'lim di sini, ahli sedekah di sini, ahli silaturahim di sini, maka disitulah ada 8 pintu sorga. Ahli sholat di sini, ahli birrul walidain di sini. Kalau kita semuanya mah amin, masuk sorga dari pintu mana saja, amin. Kenapa? Karena ada orang yang masuk sorga dari pintu mana saja. Kenapa? Karena pantas untuk mendapatkannya. Dia punya master key-nya, masuk kemana saja dia dapat. Tidak hanya melalui pintu birrul walidain, tidak hanya melalui pintu sholat, tidak hanya melalui pintu puasa. Ada contoh Abu Bakar As-Siddiq memiliki masuk pintu surga kemana saja. Masya Allah. Nah sekarang, selanjutnya, orang pertama kali masuk surga, apa yang terjadi? Bagaimana keadaan surga ini? Bisa dipahami Bunda? Ini pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang terakhir masuk surga? Bisa dipahami ya? Ini sedang bicarakan surga ini. Ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, simak baik-baik ya. Bagaimana ketika kita masuk surga? Awal mulanya kita masuk surga itu kayak apa gitu? Apakah begitu masuk? Buset, apa begitu gitu? Iya. Apa yang pertama kali masuk surga? Apa ucapannya? Ucapannya adalah alhamdulillah. Ngeliat alhamdulillah. Terus bagaimana situasinya? Apa yang terjadi dalam jiwa ini ketika masuk surga? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa yang terakhir masuk surga? Jawabannya adalah bulan depan, insya Allah. Iya, bulan depan jawabannya Bunda. Iya, karena kalau dijawab sekarang juga agak panjang lagi. Jadi yang akan datang khusus kita bicara masalah surga, tempat kita. Terangkan surga itu kayak apa, bagaimana keadaannya. Ya dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan dengan bahasa yang kami rangkai, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada keagungan surga yang akan kita tinggal nanti di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada kesempatan sekitar beberapa menit ke depan, jika ada yang ditanyakan mangga silakan. Allah barik fiik. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari keterangan perjalanan ruh itu Abi, kalau yang mati syahid, apakah mendapatkan proses seperti itu atau langsung masuk surga? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, yang kotor tadi benar-benar itu berasa banget kayak gua banget. Tapi yang namanya kita perjalanan ya, apalagi Jakarta tahu, saya udah berusaha juga. Jika ada yang menakut-nakutin saya, biasanya bawa motor emeng lah, saya sama bawa motor gitu kan, yang nerobos, yang apa. Saya istighfar aja dan saya bilang ya Allah maafin mereka, beri petunjuk untuk mereka. Nah itu yang saya selalu mau saya terapkan, dan saya tidak mau maki-maki lagi. Semoga yang saya bisa istighfar aja dan banyak zikir. Terus kontrol lagi ini mengenai menyakiti atau disakiti ya. Saya sudah berusaha juga itu dari dulu. Sebelum tidur saya selalu bilang siapapun dan di orang yang mana siapapun yang menyakiti saya, terutama ya, saya selalu memaafkan. Pertanyaan cuma gini aja, Habib, saya kan nggak tahu kalau nyakitin orang tanpa sepengetahuan saya. Misalkan lah gitu, dia merasa disakitin, tapi kita nggak ada gitu kan. Terus juga misalnya kita nggak tahu juga dia sakit apa enggak, apa gimana. Tapi itu gimana nggak, Abi kita bilang ya Allah, jika ada orang yang tersakiti oleh saya, bisa nggak kita selalu bilang gitu, saya nggak tahu, saya minta ampun lah gitu. Gimana menurut Abi? Itu aja.
Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih dengan pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang mati syahid, iya mati syahid. Apakah melalui proses itu? Iya, semua dilalui proses itu. Semua dilalui proses itu. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah yang pertama kali di sirat itu, lalu diikuti oleh umatnya. Jadi tidak ada yang mendahului para nabi satu orang pun ketika berlalu di sirat kecuali setelah Rasulullah. Dan tidak ada umat manapun yang melalui sirat kecuali setelah umat Nabi Muhammad. Maka dalam hadisnya mengatakan kita adalah yang terakhir tapi kita adalah yang pertama. Yang terakhir itu maksudnya umat yang terakhir tapi nanti dihisabnya adalah yang pertama. Otomatis kalau masuk surga karena pertama dihisab masuk surga kita pertama. Kalau ada umat Muhammad masuk neraka berarti yang pertama juga masuk nerakanya. Iya, itu gambarannya. Iya. Lalu selanjutnya bagus ketika kita saling memaafkan siapapun yang telah menyakiti. Ini doa udham yang pernah saya sampaikan, ya Allah, siapapun yang menyakiti saya, menzalimi saya sudah maafkan, itu sangat baik sekali. Iya. Tapi itu masalahnya, saya nyakitin orang, sama mungkin saya nggak sadar dia tersakiti ya. Gimana caranya? Apa langsung gini doanya, ya Allah, siapapun yang telah saya sakiti, maafkan dia. Atau gimana gitu ya? Iya, nggak bisa. Paling dengan mengatakan kata-kata, karena kita tidak tahu. Ya Allah, iya, siapapun yang pernah saya sakiti tapi saya tidak merasa hal ini, maka yang pernah saya tersakiti itu angkatlah derajatnya. Doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Apabila kita tidak nyadar, memang tidak tahu. Tapi kalau tahu, jangan kalau tahu jangan pura-pura tidak tahu. Karena Allah tahu, ya Allah, saya tidak tahu kalau dia sakit hati sama saya, udah kemarin pelotot-pelotot dia, kita pelototin dia gitu ya. Seperti itu nggak perlu. Jadi itu dengan mengatakan langsung saja, ya Allah, apabila ada yang tersakiti dengan saya dan saya tidak merasanya, maka yang tersakiti itu, apabila dia punya kekeliruan, maafkan dia. Apabila dia dalam keadaan sakit, sembuhkan dia. Punya cita-cita, kabulkan dia. Tinggikan derajatnya. Terima semua amal-amal solehnya, silahkan lakukan itu. Itu adalah doa kepada orang yang kita kenal pun, yang kita cintai kepada Allah, doakan seperti itu. Pun sama kita doakan kepada orang yang kita tidak tahu dia tersakiti oleh kita atau tidak. Seperti itu. Syukran. Allah barik fiik. Hayyakumullah. Silahkan, ada lagi? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya begini ya, misalnya ada orang yang menzolimi kita. Iya. Sampai yang misalnya zolim itu prosesnya ke proses hukum. Iya. Di mana proses hukum itu mungkin dia mengajukan ya, saya janji nih akan misalnya memenuhi kewajibannya misalnya gitu. Tapi karena proses hukum itu dia sampai masuk penjara. Tapi dia kan minta waktu misalnya ke kita. Itu kita zolim nggak sih sama orang itu? Iya. Bismillah. Iya. Jazakillah khair. Saya paham. Yang saya pahami begini. Jadi kalau kita punya masalah dengan seorang, kita dizolimi oleh orang itu, lalu akhirnya kita masuk dalam proses hukum dan akhirnya dia dipenjarakan. Dia minta itu, minta ini, minta itu, pindah penangguhan semuanya. Apa kita termasuk menzoliminya? Itu ya, mungkin gambarannya itu. Punten, memaafkan, hukum adalah tetap hukum. Kesalahan tetap adalah kesalahan. Ya kita maafkan. Cara memaafkan itu artinya adalah tidak ada dendam. Saya sudah maafkan dia, tidak dendam, selesai. Tapi ini efek jeraknya, dia begini-begini, kesalahan dia, itu harus hukuman dia. Silahkan. Iya. Jadi jangan pernah mengira kalau sudah memaafkan utangnya nggak dibayar, tetap bayar utangnya. Jadi orang contoh seperti itu, ataupun sama, dia telah menzalimi kita, setelah kita maafkan kezaliman itu, tapi kalau proses hukum berjalan, ya jalankan itu. Iya, dia penjara di penjara karena itu hukuman dia. Tapi kalau untuk masalah maafkan, kami sudah memaafkannya. Tapi kalau seandainya kita mampu mengatakan, udah saya maafkan kamu, punten bunda, lalu ibu nggak usah dipenjara, saya keluarkan dia, ibu pun akan berpikir dengan mengatakan, pantas nggak dikeluarkan dari penjara itu dengan kesalahan yang dia lakukan, gitu ya. Terkadang jangan sampai punten memaafkan tapi tidak ada efek jerak untuk dirinya yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Contoh, ibu misalnya kasus lain tapi mirip, ibu dipinjam uang sama fulan, ditagih nggak bayar, katanya besok enggak, uangnya juga banyak,
nanti besok enggak besok lagi enggak. Akhirnya apa? Ada marah nggak kira-kira Bu? Marah biasa. Akhirnya ibu kata, ya sudahlah, saya maafkan kamu. Bukan berarti saat ibu maafkan utangnya lunas, enggak. Ibu maafkan terhadap perilaku dia yang bohong itu, ya. Tapi punten, utang mah tetap bayar. Ibu maafkan kezalimannya, tapi tetap kesalahannya mesti diproses. Dan setelah proses karena sudah dimasukkan ke pengadilan, maka pengadilan yang mengatur semuanya. Hukum itu mengatur. Kalau urusan maaf ya sudah memaafkan, nggak ada masalah. Cuman apa? Kalau dimaafkan lalu dikeluarkan, kadang-kadang nggak ada jerak-jeraknya seperti itu. Mungkin terulang lagi seperti apa? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memaafkan itu bukan berarti menghentikan semua proses yang sedang berjalan. Memaafkan itu bukan berarti tidak mesti dibayar utangnya. Tetap aja utang bayar, maafkan. Seperti itu ya. Itu singkatnya Bunda. Terima kasih. Allah barik fiik. Silakan. Mangga, mana lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi ini mohon maaf, saya mungkin pas poin kan urutannya mizan sama pembagian kitab, syirot dan kontoro ya. Iya. Saya hadir hanya di poin hari ini, syirot dan kontoro jelas. Mohon sekilas aja keterangan mengenai mizan dan pembagian kitab. Sedikit aja ingin tahu saya. Mungkin Iya. pada saat itu saya absen. Oh iya. Terima kasih. Bismillah. Singkat saya gambarkan. Awal tuh kan hisab. Iya, Bunda di hisab sudah pernah dengar hisabnya. Hisab, mizan, iya. Lalu pembagian kitab. Ya, jadi awalnya itu dihisab dulu. Setelah di mahsyar itu dibuka pintu hisab, dihisab. Di hisab itu dihitung semua amalan-amalan. Setelah itu ditimbang mana amalan yang punya. Jadi gini, kalau dibilang kalau cek itu semua dikumpulin ceknya. Tapi dicek, setelah ceknya dikumpulin ada yang bodong, ada yang enggak. Nah gitu kira-kira. Semua amalan dikumpulin itu hisab. Amalan dikumpulin itu dihisab tuh. Setelah di mizan, ditimbang. Kenapa? Yang ditimbang itu bukan hanya sekedar amalan, tapi keikhlasannya ada enggak? Kebenaran dilakukan, itulah mizan timbangan. Jadi yang ditimbang itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat. Amalan yang ditimbang itu sesuai dengan syaratnya. Apa syaratnya? Amalan itu adalah satu, ikhlas. Yang kedua, amalannya itu adalah mengikuti tata cara Rasulullah. Dua itu baru punya bobot dalam timbangan. Tapi kalau tidak punya dua syarat ini, dia tidak punya bobot dalam timbangan. Begitu bisa dipahami Bunda ya. Nah setelah itu barulah yang namanya diberikan catatan. Ya diberikan catatan. Apa nama catatan itu? Catatan kita. Sampai dikatakan kata-katanya iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Diberikan catatan amalannya. Ini catatan kamu selama di dunia. Kalau ada yang kurang cocok silakan protes. Maka semua membuka catatan itu. Bisa dipahami Bunda ya. Seperti itu. Itu dari catatan. Setelah itu baru yang namanya tadi apa namanya? Sirat. Seperti itu. Iya, sirat berkantara. Itu singkatnya Bunda. Terima kasih. Ada satu lagi kalau bertanya, mangga Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Asarnya jam berapa? Oh 15.21 berarti masih 3 lagi lah, masih lama, silakan. Karena asarnya di sana. Saya singkat saja Ustaz. Iya. Seandainya saya Oh silakan. punya salah kepada seseorang gitu dan saya sudah berusaha minta maaf sama orang yang pernah saya sakiti gitu ya. Saya udah mohon maaf tapi ternyata dianya tuh ngotot nggak mau memaafkan gitu. Apakah nanti di kotoroh akan diperhitungkan juga gitu atau gimana gitu? Karena kan kita sudah meminta maaf gitu loh. Iya. Tapi dia ngotot nggak mau ngapain nggak gitu. Iya. Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Iya. Iya, jazakillah khair. Kalau kita sudah minta maaf lalu orang itu tidak mau memaafkan, bagaimana kita seharusnya? Kita sudah bebas dengan cara minta maaf. Dianya yang tidak memaafkan itu yang paling menyesal kelak di akhirat. Itu dia. Dan efeknya simpan baik-baik Bunda untuk kita semuanya nih. Kalau ibu tidak memaafkan yang minta maaf terhadap kesalahannya, satu, yang tidak memaafkan itu adalah orang yang tidak akan pernah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Ngeri Bunda. Jadi orang itu
kalau saya terjemahkan bebas, ibu boleh nggak tidak memaafkan orang yang telah menyakiti ibu? Boleh nggak ibu tidak memaafkan orang? Jawabannya boleh, asal ibu tidak punya salah sama Allah. Asal ibu tidak perlu maaf dari Allah. Selagi kita perlu ampunan dari Allah, maafkan siapa yang telah menyakiti kita. Bisa dipahami Bunda? Dan punten-punten, ketika kita kata, ya Allah maafkan aku atas semua kesalahanku, walaupun dia doanya di Arafah, lagi tanggal 9 Zulhijjah, ya Allah maafkan aku atas segala kesalahanku, Allah jawab, maaf. Maaf yang kamu pinta nggak bakalan aku maafkan. Kenapa? Hambaku minta maaf kepadamu, kamu tidak maafkan. Nggak bakalan aku maafkan sebelum kamu maafkan dia. Bisa dipahami Bunda? Itu paling parah. Paling parah. Maka kalau ada orang yang telah disakiti, lalu dia tahu terzolimi, Masya Allah, dia akan mengatakan, ini pintu surga untukku. Itu Bunda. Lihat, ada sejarah yang indah. Ini hadis Rasulullah, saya terjemahkan bebas. Saya pernah menyampaikan di depan Bunda semuanya. Iya, insya Allah. Kelak di akhirat, Allah akan bawa seseorang dan orang itu berkata begini, ya Rabb, aku ini orangnya tidak minta maaf. Beda dengan kasus yang tadi minta maaf. Iya, ini orangnya tidak minta maaf. Ya Allah, dia tidak minta maaf kepada aku, makanya aku tidak maafkan dia. Sekarang bawa dia, ini di kontoroh ini, bawa dia, biar aku minta amalannya dari dia. Oke? Saya akan temukan kamu dengan fulan yang telah menyakitimu. Iya, mana dia kabur, mana dia tidak minta maaf sama saya. Lalu Allah katakan, sebentar, kamu lihat ini. Diajaklah ke satu tempat yang sangat luar biasa, indah, megah, luar biasa. Begitu ditatap, begitu dipandangnya, orang itu bertanya, ya Rabb, liman hadhil jannah? Ya Allah, ini surga milik siapa? Lalu Allah tanya, wa ma dzannukum, menurutmu ini surga milik siapa? Milik para nabi ya? Bukan. Milik para rasul ya? Bukan. Aulia soleh ya? Bukan. Oh pasti yang punya haji mabrur? Bukan. Ahli sedekah? Bukan. Ini milik siapa? Ini adalah milik orang yang apabila dia punya kemampuan untuk berada di sini, yang cukup amalannya tiba di sini. Lalu dia bilang, ya Rabb, aku bisa nggak mendapatkan surga ini? Cukup nggak amalanku bisa di sini? Allah katakan, kamu cukup untuk bisa masuk surga ini. Amalanku iya. Amalan apa? Maafkan orang yang tadi. Maka orang, beneran iya, ya Allah, jangan datangkan lagi aku dengannya. Kenapa? Karena aku telah maafkan dia. Maka Allah katakan, malaikat, hei malaikati, orang ini berhak mendapatkan surga yang indah ini karena dia telah memaafkan fulan. Padahal orang itu tidak apa? Tidak minta maaf orang itu kan, tapi dia legowo memaafkannya. Setelah itu dia bahagia. Begitu dia mau masuk surga, Allah katakan, sebentar, kamu masuk surga ini karena apa? Karena memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan fulan yang telah menyakiti kamu. Iya. Allah tanya, seandainya dia tidak menyakiti kamu, apa kamu akan dapat surga ini? Jawab tidak. Jadi justru kamu dapat surga itu karena kamu memaafkan dia yang telah menyakiti kamu. Iya. Sekarang ambil orang yang telah menyakitimu itu. Untuk apa? Temanmu di surga. Subhanallah. Itu dia Bunda. Tapi dasar ibu sudah kehel, sudah apa namanya? Udah sebel banget. Nggak mau sama dia. Ya Allah, saya cari teman lain. Astagfirullah. Itu teman yang indah itu di sana. Jadi kalau seandainya ibu mengerti, justru orang yang menyakiti ibu itu bisa jadi dia adalah yang akan menjadikan ibu mendapatkan surga karena ibu telah memaafkannya, plus dia itulah yang akan menjadi teman ibu di surga. Masya Allah. Amit-amit membayangin wajahnya, saya nggak mau sama dia. Jangan begitu Bunda. Karena nanti ibu begitu masuk surga, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada hasad. Ini ketika masuk surga sudah bocor tuh satu, ya. Kan judulnya itu yang akan datang. jadi kepancing juga gitu ya. Jadi nggak ada benci, nggak ada dendam ketika ibu masuk surga. Nggak ada benci, nggak ada dendam, semuanya aman. Bisa dipahami Bunda ya? Ini adalah pertanyaan dari Bunda tadi. Silakan, ada lagi? Mangga, Allah barik fiik. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, si Fulan punya hutang sama saya sudah mengikhlaskan.
pertanyaan saya, adakah dalil atau hadis yang pernah saya dengar katanya nanti dia tetap harus membayar hutangnya kepada saya, kalaupun saya sudah mengikhlaskan. Itu saya mau nanya, benar atau enggaknya? Iya. Makasih Ustaz. Jazakillah khair. Ya, begini ya. Kalau seandainya ada orang minjam sama Bunda, lalu Ibu saya sudah maafkan, saya sudah ikhlaskan. Sudah ikhlaskan. Iya, saya sudah ikhlaskan. Pertama, saya menjadikan begini. Kenapa Ibu mengikhlaskannya? Kalau karena Ibu mengikhlaskannya, menolong dia, tahu dia memang gak mampu, karena memang dia gak punya kesulitan, maka itu perbuatan mulia. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan orang yang di dunia, maka orang itu akan dibebaskan kelak kesulitan di akhirat. Apabila Ibu melepaskannya demikian. Tapi Bun, kalau Ibu melihat orang itu gak ada yang tiket bayar, handphone ganti tiap hari, tiap hari terlalu, tiap bulan, iya, jalan-jalan ke luar negeri, makan di mana-mana, utang gak dibayar-bayar. Apakah Ibu, ya Allah saya ikhlas, saya sodakoh sama dia? Bukan Bunda. Ibu tetap nagih, tetap Ibu tagih, tetap Ibu nagih. Oke, iya, saya tampilkan dulu yang kedua. Ibu tetap nagih. Kalau Ibu nggak mau, nggak apa, maksudnya nggak dibayar terus, Ibu cukup bilang gini, pokoknya kalau kamu ada bayar sama saya, itu baru ketemu di akhirat, bayar, begitu ya. Tapi kalau kondisi pertama, lalu Ibu mengatakan kepada orangnya yang bersangkutan, karena Ibu tahu saya ikhlaskan kamu agar kamu gak banyak kepikiran, sudah saya ikhlaskan, berarti gak usah dibayar, ikhlas. Iya, tapi kalau Ibu cuma iktikad dalam hati saja, menyatakan tidak disampaikan kepada orang itu, ya Allah saya sudah ikhlaskan, andai adapun saya sudah mengikhlaskannya, sampaikan kepada anak. Nah, ini Ibu sudah mengikhlaskan dia. Kalau seandainya mama meninggal, dia tidak dapat bayar, memang sudah diikhlaskan sama mama. Kan nggak tahu orangnya itu kan. Tiba-tiba dia mau bayar, celuk-celuk, Bu ini Bu bayar utang saya. Kalau itu mah memang karena dia tidak tahu bayar. Tapi begitu dia bayar, Ibu katakan, saya sudah mengikhlaskannya, ambil lagi. Jadi kalau sudah mengikhlaskan, imma diucapkan kepada orang itu atau ikrar dalam hati, sudah nggak usah diterima dari apa yang akan dibayarkannya. Seperti itu Bunda. Iya, betul Bunda. Jadi kalau seperti Ibu harus lihat juga, ini kayaknya aduh kasihan ini, aduh kasihan, udah bebaskan, tenang, itu akan dibebaskan kesulitan kita di akhirat nanti. Iya seperti itu Bunda. Masya Allah, jazakillah khair. Terima kasih. Ada lagi yang kamu sampaikan? Mana mic-nya di mana? Silakan, yang pegang mic. Oh ya, sebelah kan, mangga silakan. Nanti ada Ibu sebelah sini setelah dari sana. Mangga silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya kan, saya dicurhatin gitu sama orang yang tersakiti gitu. Jadi Iya. dia disakiti sama orang itu. Tapi sekarang orang yang menyakitinya itu tidak merasa gitu Ustaz, tidak merasa menyakitinya dia gitu. Soalnya sampai nangis gitu, orang yang curhat sama saya gitu sampai nangis. Cuman sekarang orangnya udah meninggal Ustaz, yang disakiti itu meninggal. Iya. Terus yang menyakiti masih ada. Jadi maksudnya saya ini dosa gak gitu Pak Ustaz, kalau nggak ceritain lagi sama orangnya itu yang menyakiti gitu, gimana gitu? Iya. Siap, Iya, jazakillah khair. Ibu kalau seperti itu, baiknya Ibu dengan kata-kata baik, jangan-jangan ya, memang benar Ibu pun tidak harus percaya dengan A yang tadi sudah meninggal 100% percaya, karena Ibu juga belum dengar dari pihak mana, pihak yang dari sana. Saya hanya menyampaikan begini, Assalamualaikum, dan itu harus sampaikan untuk klarifikasi saja. Kenapa? Takutnya kalau memang dia punya salah, dia sudah meninggal, ya tinggal diselesaikan dengan ahli warisnya untuk memaafkannya. Tapi kalau misalnya dia yang punya salah, berarti Ibu tinggal tahu, oh dia punya salah, tinggal sampaikan kepada warisnya, mama kamu tuh punya salah sama fulan, tolonglah untuk selesaikan. Itu gambarnya demikian. Maka tolong sampaikan,
dengan kata-kata baik, dengan kata-kata bijak. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan ini. Jangan sampai dikontoroh dituntaskannya. Ibu sebagai penyambungnya, ibu sebagai penuntasnya, silahkan. Tapi punten, kalau menjadi penengah, ibu jangan sampai terlalu miring percaya ke A, percaya ke B, maka itu adalah adil. Dan punten, salah satu sedekah terbesar adalah berbuat adil terhadap dua orang yang sedang bertikai. Itu sedekah besar, Bunda. Sedekah besar. Jadi ibu menyelesaikannya, itu adalah sedekah terbaik. Ya. Kenapa? Jangan kalau nggak berani. Iya. Iya kan tadi Bundanya saya harus sampaikan, disampaikan, nggak berani jangan. Iya Bunda. Iya, terima kasih. Allah barik fiik. Ada satu lagi, maka silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari beberapa tadi pertanyaan itu banyak terdapat pada diri saya ya. Iya, jadi betul. seperti yang di jalan kita berkendara kemudian kita memaki-maki tapi entah terlontar gitu, tapi tiba-tiba saya langsung istighfar, kemudian sampai pukul-pukul mulut gitu ya. Terus dan tadi ada juga yang mau tidur mendoakan untuk merasa berdosa kepada seseorang yang kita zolimi gitu ya. Kalau saya sendiri itu misalnya dalam berdoa ya, kadang saya bukan kadang ya, memang setiap saat saya ucapkan, ya Allah bahagiakan orang muslimin yang telah aku zolimi seperti itu. Iya. Nah itu apakah nanti akan berpengaruh di? Iya. Kemudian ada lagi ya, ini dari diri saya sendiri ya. Kalau untuk orang yang tidak punya anak itu apakah syafaat itu bisa selain dari Allah, dari Nabi Muhammad, apa bisa dari orang lain selain dari anak yang sudah kita punya? Iya. Itu Ustaz, terima kasih. Iya. Wajazakillah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Bunda. Ini pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa sabar untuk mendengar apa yang akan insya Allah disampaikan dengan singkat ya. Jadi kalau misalnya berdoa Bunda Dematan, ya Allah bahagiakan muslimin muslimat yang pernah saya sakiti, yang saya tidak tahu orangnya, itu sangat berpengaruh sangat Bunda. Ketika dijumpakan nanti, ini yang pernah kamu sakiti di dunia, oh iya ya Allah saya sudah doa gini, oh benar ada, dia sudah dapatkan doanya. Itu salah satu jalan untuk menyelesaikan, tapi tetap akan ditemukan. Tapi tetap nanti akan ditemukan dan akan ketemu dalilnya. Begitu Bunda ya. Itu sangat baik untuk dilakukan. Lalu yang kedua, bagaimana kalau yang tidak punya anak? Iya, apakah akan mendapatkan itu? Punten, tidak ada satu ketentuan yang Allah berikan adalah merupakan sesuatu keburukan. Tidak ada Bunda. Kalau ada orang dalam kehidupannya tidak punya anak, itulah kebaikan buat dirinya untuk tidak punya anak. Kalau punya anak, bahkan jadi sesuatu yang buruk bagi keluarganya. Bahkan terimalah kebaikan itu. Bisa dipahami itu ya. Jadi jangan pernah merasakan mengatakan, punten, aduh kalau saya punya anak masa saya akan gini. Belum tentu itu kebaikan. Ketika kita berharap sesuatu karena apa yang Allah takdirkan itu terbaik untuk kita. Bisa dipahami Bunda ya. Subhanallah, itu kenyataannya. Bahkan punten dalam Al-Quran demikian, gak ada yang dikasih anak laki-laki aja, ada yang dikasih anak perempuan saja, ada yang dikasih anak perempuan dan laki, ada yang gak dikasih anak. Itu ketentuan Allah dan itu terbaik untuk keluarganya Bunda. Iya, tahu Syekh Asim yang datang kemari? Syekh Asim yang sekarang sedang ada di Indonesia. Itu 13 anaknya dan semua perempuan. 13 anaknya itu semua perempuan. Iya, semua perempuan 13 ini. Iya, dengan mengatakan, ya memang itu qadarullah, itu terbaik. Jangan pernah merasa dengan mengatakan, kenapa? Gini, enggak ada kenapa-kenapa, itu terbaik. Kalau hanya ibu mengandalkan pintu sorga, itu syafaat itu dari anak. Dalam hadis sudah mengatakan, ini punten, saya pernah bahas ini, tapi penting. Coba dengarkan baik-baik. Idza mata ibnul adam in qata amaluhu illa bi thalath. Apabila anak Adam wafat maka semua terputus kecuali 3. Oke, pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah apa itu? Oke, dulu ilmu yang bermanfaat. Oke, simpan. Yang ketiganya doa anak yang soleh. Toh bahasa Arabnya di situ apa? Waladun solihun yad'ula. Waladun solihun. Hadisnya mengatakan kata-kata waladun Bunda. Emang kenapa kalau waladun? Karena kalau waladun umum. Hadisnya tidak mengatakan ibnun solihun. Kalau ibnun itu anak biologis. Kalau ibnun itu adalah anak darah daging. Tapi kalau waladun bisa jadi anak angkat. Waladun bisa jadi anak didik. Waladun bisa jadi santri ibu. Waladun bisa jadi orang yang tidak mampu sekolah lalu ibu biayai. Itu waladun. Waladun.
Bisa dipahami Bunda? Jadi kalau tidak punya anak, ingin mendapatkan syafaat dari anak, gampang, cari pesantren sekarang. Tanya sama imam masjid di sini, sama pengurus-pengurus masjid di sini, sama kiainya, sama ulamanya, dengan pertanyaannya, ada santri yang nggak mampu untuk sekolah nggak, padahal dia ininya keren, keinginannya bagus. Insya Allah banyak Bunda. 1 tahunnya berapa? 1 tahunnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Udah saya tutup 1 tahun. Itu jadi waladun ibu. Nanti akan mendoakan ibu, mendoakan bapak. Jadi itulah, kalau hanya ingin mendapatkan seperti itu, tapi apapun yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Ingat ya, yang terbaik. Ibu punya itu terbaik buat kita, dan itu yang harus disyukuri. Bukankah ketika mengatakan rukun iman, di situ ada al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah, siapa tahu keikhlasan tidak memiliki keturunan, itu ikhlas itu yang membuat ibu menjadi ahli sorga. Dan ingat, di sorga Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Bagi orang yang tidak punya keturunan di dunia, dia minta kepada Allah, ya Rabb, saya ingin punya anak, saya ingin hamil seperti mereka di dunia hamil. Allah akan hamilkan ibu dalam waktu hanya hari itu hamil, hari itu lahir. Itu hadisnya Bunda. Hari itu hamil, hari itu lahir. Punya anak di sorga nanti. Yang gak punya anak di dunia, punya anak di sorga. Masya Allah. Tapi jangan mentang-mentang dengar hadis ini, begitu nikah, ya Allah anaknya di sorga aja, di sorga aja. Jangan Bunda. Iya, itu beda ya. Yang tidak punya anak akan di sorga. Yang tidak menikah di dunia, nikah di sorga. Begitu, asal nikahnya di dunia sudah mencoba mencari jodoh tapi gak ketemu. Akhirnya wafat, ya nikahnya di sorga. Bukan nikah, enggak, saya di sorga aja. Itu masalah. Bisa dipahami Bunda ya? Itulah gambarannya, karena Allah Maha Adil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Semoga kehadiran kita majur insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten nanti doa sekalian. Oh, iya. Ada yang salah satu jamaah kita yang sakit. Oh iya. Terus punten doain jamaah semua yang belum berangkat haji, Masya belum Allah, menikah, jodoh semua. Iya, iya, kumullah. Akhir daripada majelis ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga alhamdulillah kami baru melaksanakan ibadah haji juga, dan tiap tahun kami melaksanakan ibadah haji. Kenapa tiap tahun? Karena memang membimbing ibadah haji ya. Membimbing ibadah haji setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji, dan baru saja juga kami beberapa minggu yang lalu selesai melaksanakan ibadah haji. Semoga yang sudah melaksanakan ibadah haji, jamaah di sini menjadi haji yang mabrur. Yang belum melaksanakan ibadah haji atau umroh, Allah jadikan atau Allah mudahkan, berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hajat yang dicita-citakan oleh ayahanda bunda yang hadir di tempat ini, ataupun yang tidak bisa sempat hadir di tempat ini, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, suami bunda dijadikan lil muttaqina imama, bunda yang hadir di tempat ini dijadikan qurratu a'yun untuk suaminya, dan putra-putri kita dijadikan sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa bagi kita semuanya. Bagi yang memiliki keluarga dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Yang memiliki keinginan, hajat, cita-cita, Allah kabulkan semua hajat dan serta cita-cita dan keinginannya. Wabil khusus yang dalam keadaan sakit, baik yang hadir ataupun tidak sempat hadir. Wabil khusus yang sedang sakit adalah Ajeng, semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma shfina washfiha washfi jami'il mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.